zaman yang masih ribut sama anak kampus tuh kan kita punya histori tuh anak kampung Jawa, mungkin udah pada tahu ya. Pas kebetulan tuh selang berapa lama tuh rival datang tuh lewat. Udah kelihatan tuh dari apa namanya ayam rel. Nah hantem nggak tahu itu benda apa. Ini aja tuh masih muter jaga gitu. Ada sempat mau udahlah mau cabut nih gua mau cabut. Rival ngebagi pada saat ini udah jatuh. Kalau gua mati dalam keadaan apa ini? Semua orang tuh nggak ada yang ingat. Memang bukan sengaja kita untuk melukai dia. Betul. Kadang banyak ya, faktor lah ya. Posisinya memang udah sulit. Seperti itu lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kembali lagi bersama gue di Ria Nyonyo Channel, masih bersama Bang Item. Terakhir kita membahas di part sebelumnya yaitu ketika momen di kelas 2 ya Bang Item ya. Itu ada sedikit pengalaman, dibilang sih itu kalau kata saya pengalaman buruk lah ya, pengalaman buruk. Tapi itu suka nggak suka memang di dunia STM memang seperti itulah ya. Ada kenang-kenangan yang menjadi luka nih sampai sekarang gitu. Kira-kira dari kejadian semasa di kelas 2 nih Bang Item, selain dari yang kita udah bahas sebelumnya itu, ada lagi ya Bang Item? Ya ada sih kejadian, cuma kejadiannya bukan ini sih, bukan terluka atau kenapa gitu. Itu mungkin lebih ke ini kali ya, lebih ke sama antara hidup dan mati juga. Itu tuh sempat ada waktu itu praktek pagi juga tuh, praktek pagi. Kebetulan tinggalan basis. Tinggalan basis, kita berangkat naik 80 lihat belakang. Oh, lewat belakang. Stil PD aja sih, stil PD. Ya, kebetulan tuh waktu itu kalau nggak salah ada anak kelas 1 gitu, apa anak Pesing ketemu juga tuh. Ketemu kita naik 80 dari Pesing sampai Jembatan Geni tuh masih aman tuh. Sebelum Jembatan 2 ketemu teman kelasan aneh tuh. Namanya Abdul Waris tuh kalau nggak salah, Bang Waris ya. Bang Waris, sehat selalu Bang Waris. Itu beliau juga yang salah satunya wasilah yang nyelamatin Anda juga tuh. Kalau nggak ada dia mungkin Anda lewat juga tuh. Pas kejadiannya dia udah bilang, turun di Jembatan 2 rame. Terus sebelum Jembatan 2 tuh yang kali jodoh tuh. Betul, ya udah dikodein ya. Turun Jembatan 2. Aku mau praktek ya kan. Karena praktek itu penting kalau anak praktek pagi tuh produktif ya, belajar produktif gitu kita penting banget pas praktek. Harus nyampe ya. Ya, teori kan kita udah lumayan tuh tinggal prakteknya. Bener, kejadian pas di Jembatan 2 di drop tuh mobil 80, pas anak 12 itu pas mungkin atau basis Sleepy atau basis mana ya, pokoknya pas sampai Jembatan 2 pas banget di lampu merah, tek 80, pas di sweeping, aneh-aneh berdua di dalam. Masukin itu satu mobil. Ya itu kita udah nggak bisa ngelak lagi. Iya, udah dinaikin ya kan? Ya. Alhamdulillahnya tuh teman yang tadi Anda bilang tuh Bang Waris dia yang nyelamatin tuh. Itu temennya dia. Jadi orang yang ibarat kata punya nama lah di Pluit itu masih teman akrabnya dia. Alhamdulillah dengan pertolongan dia kita selamat. Padahal itu celurit udah di leher. Wah, udah diginiin Bang ya? Kita udah nggak bisa nolak. Gue bukan kamu jauh ya, karena memang udah ketahuan. Oh gitu. Dari style kita kan udah ketahuan, anak STM kan. Dan kita udah pasrah ya, pastinya berdoa. Walaupun seburuk apapun kita, sebejat apapun kita, tetap kita berdoa. Nih, kita mau sekolah, poinnya. Pasti minta doa orang tua, baca doa. Alhamdulillah, Allah masih kasih keselamatan. Ya seperti itu sih, hampir seperti itu. Makanya kita serba salah ya. Kalau kita ikut basis, pasti kita bentrok. Betul. Tapi kita sama-sama. Sama-sama. Susah, senang bareng, kalah menang ya kita sama-sama. Kalau kita sendiri atau cuman kita main sendiri kita berdua kalau pas ketemu seperti itu nyapes. Iya betul. Itu lebih parah lagi. Ibaratnya gue mau main aman dulu nih gue mau benar-benar mau nyampe nih mau sekolah gitu kan. Akhirnya kena sweeping ya Bang ya. Kecuali memang dulunya itu memang anak-anak sebutannya anak-anak orang kaya ya mungkin udah punya kendaraan sendiri atau enggak diantar lah ya. Kalau kita kan walaupun buat beli kendaraan motor ya kan buat sekolah aja kan ya susah payah lah. Susah payah betul. Pendidikan tetap kita harus berjalan. Seperti itu sih kisah-kisah ya pahit manis lah, kerasnya hidup. Kerasnya STM seperti itu. STM tuh seperti itu lah ya Bang ya. Jadi
saya mau nanya tadi ketika dinaikin sama berarti 12 PLO tuh ya? Kayaknya pagi 12 fluid ya. Dia pas sweeping itu posisinya Bang Item nih di belakang nih, ada di belakang. Pas langsung ditanya sebenarnya emang mau ngelak apa gimana tuh Bang Item? Sebenarnya udah mau ngelak, cuma kita udah keciri nggak mau bisa ngelak. keciri. Karena memang dari style kita kan biasanya kita pakai sweater. Udah jalur situ yang nggak ada lagi. Kalau nggak anak Jawa, anak DKI, tapi kebanyakan kalau jam segitu anak Jawa pasti Langsung ditembak tuh Jawa gitu kan? kita udah nggak bisa bergerak tuh. Udah lillahi ta'ala. Ya memang sih setiap naik mobil itu di belakang. Sambil kita nyari di kolong-kolong tuh takut ada pipa atau apa gitu ya balok. Betul, Untuk bertahan lah. Buat bertahan ya benar, buat nahan. Ya, itu adalah ketika memang momennya pada saat mau berangkat lewat belakang ya, jadi kena sweeping sama 12 fluid. Alhamdulillahnya masih bisa bisa lolos dan untungnya tadi ada Bang siapa tadi? Bang Waris. Bang Abdul Waris nih ya kan. Ya nggak tahu juga tuh, amit-amit juga kalau memang nggak ada Bang Waris juga bingung juga ya kan, karena memang sebelumnya udah dikodein tuh Bang ya. Turun gitu kan ya. Bahkan saya pikir mau sekolah ya mau kan? sekolah iya udah benar. lanjut aja bismillah. Ternyata di drop. Ya itulah. Memang seperti itulah. Iya. Kenyataannya seperti itu. Itu udah beberapa bulan menjalani di kelas 2 Bang ya. Nah kalau saya agak-agak kepo nih, pengen tahu gitu ya. Ketika di kelas 2 itu kan pasti yang di kelas 1 nih udah mulai ibaratnya sebelum masuk pun dia udah sempat dengar nama abang-abangannya nih gitu kan, yang bakal jadi abang-abangannya gitu ya. Nah dari Bang Item nih kira-kira ada gak adik-adikan nih yang udah benar-benar kelihatan nih, wah nih nanti bisa nih kalau gue suruh pegang nih gitu kan, maksudnya bisa buat menjaga basis gitu. Kira-kira ada gak Bang Item? Ada sih beberapa, yang pastinya sih sebenarnya hampir rata ya, hampir rata semua tuh generasi kita tuh mentalnya memang udah hampir rata, mental petarung semua. Iya betul. Ya paling kalau kita anak Kalidres ya paling ada beberapa orang yang agak menonjol nih. Mungkin ada model kayak dulu ada si Robi. Oke Bang Robi. Si Peot. Banyak tuh anak Kalidres. Ya banyak juga sih, mana agak lupa ya dulu kalau nggak salah anak Cengkareng juga banyak sih. Adik-adikan yang lumayan lah yang memang sudah terbentuk mentalnya. Ada juga seperti Kidol, terus sama dulu sih waktu kelas 3 ya. Kelas 1-nya ada si John. Iya. Yang centong itu banyak Ya, sih. Pokoknya agak lupa juga ya karena nama-nama panggilan gitu. Tapi rata-rata semua kita rata sih. Kita ajarkan atau pastinya kita zaman dulu ya tatar ya istilahnya. Diarahkan lah ya. Iya, pastinya ya intinya buat menyelamatkan diri, bukan buat lu harus kenain orang, enggak. Gimana caranya kita sekolah, kita dipantekin, kita lewat udah. Intinya seperti bertahan lah. Kalau memang kita juga nggak munafik ya, kalau memang kondisi kita nggak siap, Iya betul. kita cari alternatif. Oke lah, kita kayaknya nggak siap nih. Udah kita naik kereta gitu. Atau mungkin kita, squad kita kayaknya posisinya lagi ngedrop nih, atau lagi nggak kondusif lah. Apalagi kalau zamannya masih ribut sama anak kampus tuh kan, kita punya histori tuh anak kampung Jawa, mungkin udah pada tahu ya. Nggak usah disebutin lah. Yang di Grogol ya? Iya, nggak usah disebutin, pokoknya salah satu kampus kita itu bentrok, selalu bentrok. Terus kita menghindar. Kalau memang kita sudah pas-pasan ya kan, kita fight. Tapi kalau memang kita masih bisa menghindar, kita menghindar. Iya. Karena ya kita nggak ada untungnya, pasti kita selalu kalah. Kayak gitu, pihak aparat pun pasti belajar. Iya, ya kan. Tapi saya jadi penasaran juga nih, itu ketika momen sama anak-anak kuliahan, anak kampus gitu ya. Awalnya itu bisa Historinya ya? Iya, historinya tuh di kita ya, Bang. Bisa sampai kok tawuran sama pelajar gitu, pelajar maksudnya STM gitu. Sebenarnya bukan tawuran. Jadi gini, katanya sih kalau cerita-cerita abang-abangan ya, itu program salah satu kampus itu dia untuk kayak model apa ya, mencegah pertauran lah gitu. Cuman mungkin caranya ada yang salah. Iya. Tapi banyak versi sih. Ada yang bilang dendam. Dulunya zaman dulu pernah ada masalah dari pihak kampus sampai sama pihak STM, salah paham. Tapi nggak tahu ceritanya ya sekarang ya masih kayak gitu, zaman saya sekolah tuh kayak gitu. Tapi ya seperti itulah, memang
bukan lawan kita. Tapi ada perbedaan nggak Bang Item ketika Bang Item ketemu sama pelajar sama anak kuliahan nih gitu? Jelas beda. Beda ya? Kalau untuk secara kita tempur ya, bahasa tempur lah dulu. Bentroknya bentrok gitu. lah. Ya kalau anak kampus sih sebenarnya gak ada apa-apa. Iya cuma ya kadang kita takutnya itu udah takut duluan. Soalnya kalau ketangkep, yang udah nih ketangkep kita di mob habis. Udah gitu kita nggak ada yang belain. Terus ya pokoknya di mob habis lah. Makanya kita kalau memang bisa menghindar kita menghindar. Menghindar ya? Soalnya udah beda. Mendingan kita sama-sama pelajar kan ketahuan. Kalau kita sama masa ya, atau mungkin orang pakaian biasa kan kita udah bahaya ibaratnya. Betul. Nggak bisa dikontrol. Kalau ketangkep, wah udah gawat ya pokoknya gitu kan Bang ya? Ya penggal kisah aja sih itu. Penggal kisah betul. Cuman untuk detailnya kita nggak tahu. Sampai sekarang mungkin nggak ada yang bisa jelasin. Mungkin senior mungkin yang bisa jawab. Mungkin pasti ada, tapi memang untuk saat ini sementara ini masih banyak versi lah Bang ya. Iya masih banyak. Awal mula kenapa bisa selalu bentrok dengan kuliahan gitu. Soalnya agak-agak gimana gitu Bang, jarang juga sih gitu ya. Mungkin ada di tempat lain, mungkin beberapa pelajar sama kuliahan. Mungkin juga cuma beberapa orang atau oknum. Tidak memang tidak ada apa planning atau schedule memang resmi dari dia atau itu. Kayaknya sih menurut saya sih cuma beberapa ini aja, oknum aja sih mungkin. Jadi diperluas ya sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab lah ya. Betul. Jadi nggak ada istilah namanya si kuliahan itu rival, nggak ada. Nggak ada. Beda, sudah beda, jalurnya udah beda. Nah untuk tadi yang adik-adian di kelas 1 itu sekali lagi saya mau mengingatkan atau notice lah ya, untuk nama-nama yang nggak disebutkan bukan berarti kita atau Bang Item ini lupa. Jadi memang ya udah puluhan tahun sih Bang ya, jadi mohon maaf ya kalau yang nggak kesebut gitu ya, mohon maaf sekali lagi. Tapi ya tadi lah Bang Item bilang juga semuanya luar biasa lah gitu, nggak ada yang dibeda-bedain, semua sama rata. Lanjut Bang Item, naik ke kelas 3 gitu ya. Saya pribadi pun sempat denger nih Bang Item gitu ya. Ini sebenarnya apa ya, kejadian ini benar-benar sebenarnya kalau saya pun yang nggak mengalami, pas dengar ceritanya pun gimana gitu ya. Kejadian yang di Gang Macan Bang Item. Kejadian Gang Macan ya? Versi sebenarnya Bang Item nih pada saat itu memang Bang Item ikut basis. Soalnya banyak nih simpang siur nih kabarnya di Bang Item nih. Ada yang Bang Item memang ikut basis, ada yang Bang Item katanya memang nggak ada di lokasi tapi tiba-tiba ada gitu. Iya. Monggo diklarifikasi Bang Item. Dengan terpaksa sih harusnya gitu. Sebenarnya sih saya udah nggak mau ingat-ingat ya masa lalu. Saya juga sebelumnya minta maaf nih Bang Item ya. Cuman nanti kita poin endingnya, nanti kita akan berikan poin bahwa semua tuh pasti ada penyesalan. Betul. Ya boleh kita sharing sedikit atau klarifikasi ya. Kalau saya sih biarinlah orang versi mau seperti apa silakan. Hak mereka ya kan. Waktu itu sih memang kejadian itu kayaknya udah akhir-akhir masa kelas 3 itu. Di akhir masa kelas 3. Udah mendekati selesai lah ya. Kalau perjalanan kelas 3 itu ya sama seperti kelas 2. Tanggung jawab lebih besar. Dan perlu kita garis bawahi, kelas 3 zaman saya tuh sama Bang Toge dan teman-teman yang lain ya, itu memang solid. Harusnya kita kelas 3 itu waktunya istirahat, tapi kita tetap turun ke jalan. Harusnya fokus sih kelas 3 ya Bang ya? Dan memang di anak 6 sendiri ya, itu memang ada aturan, ada kelas 1 wajib. Kelas 2 wajib, kelas 3 mungkin bebas. Fokus lah, ya, terserah deh. Ya kan? Kalau mungkin untuk sesekali turun, ya kan? Iya, untuk biar belajar mandiri juga. Betul. Ya itulah. Ya mungkin apa ya, kalau untuk kejadian di Gang Macan nih, kalau kita ambil kesimpulan sih, itu buat saya pribadi, itu suatu mungkin pelajaran yang berharga. Dan sampai dengan detik ini saya juga nggak bakal bisa lupa kejadian itu. Karena di situ ada beberapa pelajaran berharga. Salah satunya ya mungkin hukum karma. Hukum karma nih. Hukum karma di dunia itu ada. Makanya kita harus hati-hati. Perbuatan kita, ucapan kita itu akan ada balasannya. Mudah-mudahan sih kita bisa selesaikan perkaranya di dunia. Iya. Jadi saya kasih keterangan waktu itu
posisi kita sudah ujian ya, tapi kalau nggak salah belum lulus. Waktu itu Ane pengen ngurusin ijazah legalisir. Kebetulan ada cita-cita, sebenarnya sih bukan dari pribadi, dari orang tua. Coba urus gimana caranya pendaftaran Bintara. Bintara polisi waktu itu. Mau jadi Pak Polisi nih, Bang Item. Itu impian orang tua kan biasanya yang terbaik ya. Betul. Buat anaknya. Cobalah Ane mengurus legalisir ijazah. Nah pas kebetulan sekali itu ada temen akar Ane dari kecil tuh, dari SD, SMP, STM satu jalur, cuma dia beda. Anak 14 setka. Bang Stephen Ambon. Bang Stephen atau Bang Ambon. Itu teman dari Sehat kecil, mudah-mudahan sekarang sih masih kontek-kontekan kita. Alhamdulillah. Silaturahminya jalan terus ya, mantap. Itu ketemu tuh ngobrol. Gimana Bon? Dia kalau nggak salah dia masih sekolah waktu itu. Jalur udah stabil katanya, anak-anak udah stabil. Oh ya udah, gue kayaknya pengen ini nih Bon, namanya sama temen ya kan. Gue pengen ngurus ijazah nih, legalisir sekolahan. Ya udah sekalian lihat anak-anak aja yuk. Pada ngebasis. Anak mana? 7. Ya udah yuk. Nyamperlah dia subuh-subuh tuh. Habis subuh lah, zaman dulu kita pagi-pagi kan kayak orang mau ke pasar. Nyamper ke rumah. Kebetulan dekat Rawalele. Ayo berangkat lah, pamitan sama orang tua, mau ke sekolahan nih, mau ngurusin ijazah. Udah gitu gak ada perasaan apa-apa ya, gak ada firasat apa-apa. Berangkat, naik 93 kalau nggak salah. Turun di Gang Macan itulah. Katanya anak pada, kalau nggak salah anak 7 itu mantekin apa-apa gitu kalau nggak salah. Turunlah di situ di Pesing. Ane ngelihat dari balik halte itu kan, anak-anak banyak. Udah biarin aja, kita lihat aja. Pas kebetulan tuh, selang berapa lama tuh, rival datang tuh, lewat. Udah kelihatan tuh dari, ayam, rel. Udah mending tuh, kalau nggak salah lu waktu naik di Andalan kalau nggak salah itu, yang jurusan Kalideres Senen tuh. Iya, Kalideres Senen, betul. Mending, nih lihat. Bentrok kali ini, udah kita liatin aja. Bener, bentrok. Trok. Sama-sama rame nih masa nih. Apa yang sama-sama rame, truk. Anak sempet ini juga nih, agak keteteran lah. Keteteran. Ini di belakang di sini dekat gang kok makin lama anak makin ini nih, makin teteran nih, makin mundur. Ya ini sebagai apa ya? Sebagai senior lah ya. Walaupun mungkin kita belum ini kan beda jalur nih. Betul. Abang udah lihat udah mending nih dari rival nih. Udah mending tuh dia. Pokoknya lumayan banyak sih ya. Mending, wah kejadian ya. Udah ngejamanin dia tuh, jalanin dari ayam ya, pasar ayam itu kan rel. Wah udah nyebar tuh. Mesti ngeliatin aja, pikir udah biarin lah. Udah kenyang lah ributnya kan. Pikirnya. Jabanin nih sama anak Jawa 7 nih. Lumayan sih. Lumayan lama, tiba-tiba kayak anak-anak keteter nih kan. Bener keteter, gua apa deh kalau ngomong keteter makin ke gua jadi kayak waduh, masa sih nggak turun ya kan, masa sih nggak turun. Si Ambon juga, tem gimana nih? Tenang. Udah semakin deket, wah mereka khawatir kan ada anak yang jatuh, ada yang kena. Itu secara refleks tuh aneh nyerobot. Ada yang megang akhirnya Bang Item turun nih. Iya, megang simbat sama pisimbat apa samurai segini kok nggak salah. Udah refleks dah udah. Sini punya lu. Sabet, maju. Sempet DKI agak mundur dikit. Rival itu ya DKI gitu mundur dikit. Ya karena memang banyak ya. Dan juga nggak sempat kontrol gitu karena udah nafsu. Ya mungkin kalau dikatakan apa ya bahasanya panggilan jiwa kali panggilan jiwa, ngelihat panggilan jiwa ada-adaan ya kan. Pokoknya udah serobot aja udah ya kan. Intinya nggak apa-apa buat tahan doang. Sempet ada beberapa anak sih kalau mau anak lain sih bisa. Cuman kan oke lah. Pas kita udah agak mulai nggak terlalu rapet, nggak tahu tuh nih salto ya yang harus di kalian dengar semua nih yang klarifikasi ini. Tuannya ada yang nyulik dari samping. Dari seberang KFC tuh, ya rival ada yang muter. Ini nggak kontrol tuh, cuma fokus sama di titik itunya aja kan, yang depannya aja. Ya, masalah tuh, ini kepala ada yang hantem. Itu mulai pusing tuh, konsentrasi udah mulai bubar tuh. Sempat udah mulai mundur juga nih, lihat posisi gang itu kan ada gang tuh ke JPO. Abis di ini tuh Bang. Iya, abis kena hantem nggak tahu itu benda apa. Udah mulai pusing. Tapi ini masih pegang pedang tuh meter tuh. Masih gini aja tuh, masih muter.
mesti muter jaga gitu, jaga biar anak-anak sih udah alhamdulillah udah masuk semua. Mundur sedikit-sedikit karena mungkin udah konsentrasi udah buyar ya, itu kepala itu kena kehantam apa gitu, Udah agak kelayangan ya? kepala belakang itu ya mungkin udah bocor juga sih. Aneh sempat mau udahlah mau cabut nih, gua mau cabut masuk gang, ternyata belum sampai gang aneh udah masuk ke dalam got parit. Iya. Pas di depan bibir gang itu. Ada got ya. Nah, ini pedang udah lepas nih. Pas jatuh tuh bang, lepas bang ya? Disitulah kejadian yang perlu digarisbawahi. Rival ngebagi pada saat aneh udah jatuh. Udah jatuh, bukan pada saat berdiri, bukan pada saat kita adu gini ya. Pada saat udah jatuh, baru udah tuh dilalerin. Rame, anak-anak balikin lagi, baru anak-anak diangkat dari got itu. Baru dibawa ke klinik. Naik bajai kalau nggak salah waktu itu. Alhamdulillah tuh supir bajainya juga waktu itu nggak mau dibayar itu. Itu di klinik daerah, kalau nggak daerah Susilo, daerah Abadi tuh ada klinik di situ. Tuh bajai udah darah semua. Oh, iya. Maaf bang, saya potong. Ketika dari pas abang benar-benar dikerubutin gitu sampai dibawa ke bajai itu, abang sadar apa nggak bang? Setengah sadar. Setengah sadar ya? Tapi sadar. Tapi kayak pikiran tuh udah melayang. Karena nahan luka ini. Begini sama di kepala, itu darah itu sudah warnanya udah hitam kental. Tetap namanya kita manusia ya, kita berpikir bahasanya nih, wah mau mati kan. Lu macem-macem bang ya pikirannya. Ya kita kan sempet, walaupun bandel kan kita juga ngaji juga, denger ceramah-ceramah dari guru-guru. Sampai sempet, kalau gua mati, gua ini mati dalam keadaan apa ini? Waduh, bener itu masih ada kepikiran. Sampai perut mual, pengen muntah. Tahan bang, dikasih teh manis sama teman-teman. Sampai orang klinik itu nyerah. Dokter lu panik semua, perawat lihat Pak ini lukanya parah ini Pak, nggak bisa ini, pokoknya harus dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillahnya tuh klinik itu langsung ini ya P3K, pertolongan pertama tuh langsung tadi kasih perban, semua kepala dikasih perban, langsung dibalikin lagi ke rumah sakit Sumber Waras. Itu kejadian yang aneh nggak lupain. Dari situ ke Sumber Waras itu ya lumayan darah. Di dalam bajai itu udah penuh darah. Ini bang ya? Luka ini yang parah. Ini bang ya? Iya. Maaf bang ya, maaf ya. Mungkin maaf kalau ya. Waduh. lihat ini sama tengkorak depan ini agak pecah. Iya, ini jadi. Udah usah dilihatin kali. Iya, saya juga ekstrim. Ngelihatnya gimana ya? Jadi sedikit cerita seperti itu. Dan itu juga di situ nggak seperti semudah itu aja. Pada saat kita masuk ke rumah sakit ya SOP rumah sakit tuh nggak semudah itu. Betul. Datang tuh ada digeletakin aja tuh. Iya. Dijemin aja, tanya ini kenapa, keluarganya mana. Alhamdulillahnya waktu itu di rumah udah punya pasang telepon ya. Telepon rumah. Masih inget tuh nomornya. Ini nomor telepon orang tua saya, hubungin, bilang saya kecelakaan. Bilangnya nggak kecelakaan pokoknya. Harus buru-buru dan ambil tindakan. Iya. Karena masih setengah sadar. Itu darah udah begini, udah kepegang aja tuh. Karena memang tidak diapa-apain. Ya SOP mungkin salah satunya. Betul. Nunggu konfirmasi ya. Telepon orang tua datang, nggak lama alhamdulillah bokap datang. Beresin administrasi lah, pokoknya udah nggak ngurusin. Udah aneh seumur hidup. Baru itu ngeliat ruang operasi yang banyak lampu-lampunya. Setelah itu ya nggak sadar. Ya dalam kata lain abang udah ditindak nih lah ya. Nggak sadar, nggak tahu berapa lama, mungkin lebih dari beberapa hari ya. Nggak sadar, aneh sadar itu semua orang udah dirame, banyak yang jenguk, tapi aneh nggak ada ingat satupun. Mau pacar, mau temen deket, nggak ada ingat, cuma satu yang ingat. Lagi nangis aja di samping nih siapa nih? Itu ibu. Nyokap ya? Tuh ikatan batin nggak bisa. Makanya kita dosanya kayak sama ibu tuh. Bener. Semua orang tuh nggak ada yang inget. Tapi di samping tuh nangis aja siapa ini gitu. Pas aneh berkali-kali melek sadar tuh. Aneh baru inget. Mak gua nih. Ya pelajaran berharga. Tapi itu terserah ya nanti teman-teman mau seperti apa yang ngalamin di zaman itu. Ya, intinya itu masa lalu. Ya mungkin saya tidak menyalahkan siapa-siapa, mungkin itu memang sudah takdir saya. Takdir, betul. Sudah hukum karma mungkin.
kalau saya cerita mungkin banyak korban yang udah kita kenain lah gitu ya. Tapi kan memang bukan sengaja kita untuk melukai dia. Betul. Kadang Banyak ya, faktor lah ya. posisinya memang udah sulit. Kan kalau hukum jalan itu zaman sekolah dulu ya, Kalau zaman udah ke jahil, pojok ya kan. Antara siapa yang lebih dikenain atau ngenain udah pasti itu udah hukum lah. Ya itulah tragedi yang sampai sekarang tuh ya gue cerita masa lalu pelajaran Betul. buat nanti khususnya pribadi, buat motivasi untuk berubah, dan teman-teman semua nanti, keluarga terutama, saudara-saudara, jangan sampai kejadian kayak kita lagi. Udah sekolah yang benar, seperti itulah. Maaf nih Bang Item, jadi tadi ketika Bang Item udah mulai sadar ya mungkin ya, bisa dibilangnya udah dibilang sadar, benar-benar nggak ada yang Bang Item kenal gitu. Padahal memang udah pasti orang-orang terdekat tuh Bang Item ya. Bener, saya waktu itu ya itulah baru tahunya Cuman ibu ya. ya hebatnya di situ ikatan batin seorang anak dengan ibu ya. Betul. Ternyata selama ini saya memang banyak dosa sama orang tua. Dan teman-teman di kampung pun nggak ada yang tahu. Taunya apa, saya di kampung tuh Kecelakaan, betul. Kecelakaan di jalanan, tabrak mobil. Tapi ya untuk teman-teman nongkrong ya nggak bisa dibohong. Nggak bisa dibohongin, apalagi yang di jalur, ada di jalur juga. Kita itu ya kalau di kampung jangan jadi jagoan di kampung atau jangan jadi bikin masalah di kampung. Betul. Kalau di luar ya ayo. Zaman dulu nih, kalau sekarang ya usahakan menjadi manusia yang bermanfaat lah. Betul. Ini kita sekali lagi nih gue notice Masa ya. lalu. Ini adalah cerita masa lalu, bukan kita lagi bukan membuka luka lama lagi, bukan aksi menyombong-nyombongkan diri Bang ya. Ini cuma berbagi pengalaman, dan inilah kerugian-kerugian yang didapat kalau kita ya gitu tawuran di jalur, bentrok kayak gitu. Kira-kira Bang Item pemulihan itu atau dirawatnya itu berapa lama Bang Item dari rumah sakit itu? Nggak lama ya, mungkin ya 1 mingguan kalau nggak salah. Itu kan mingguan kan, berapa minggu gitu. Tapi nggak sampai lama sih kalau nggak salah. Lalu lupa inget juga sih. Soalnya waktu itu ada kejadian juga nih. Ini cerita menarik juga nih pada saat di rumah sakit. Pas itu. di rumah sakit. Ternyata masalah nggak sampai di situ aja. Masalah ada lagi timbul. Ya, sempat ada rival kita yang kena. Saya nggak tahu ya siapa pastinya. Itu di pavilion sebelah. Satu ruangan apa enggak? Beda. Oh beda. Nah, mungkin berseberangan ya kalau salah. Jadi berseberangan. belum tahu sih. Pokoknya itu abang kandung tuh nungguin. Teman-teman tuh nungguin abang, temen nungguin. Dia nggak sengaja cari info lah, merapat. Ini kejadian apa? Anak STM ya, iya pada tawuran lagi. Dia abang kandungannya tuh yang anak alumni 16 itu. Iya. Ya nanya-nanya, ini siapa yang kejadian? Belum lama bang, ini kejadian juga. Oh. Terus ada yang nyeletuk tuh dari teman-teman mereka yang nganter yang di korban. pihak sana nih. Iya, dia bilang, si Item juga dirawat di sini katanya. Ayo kita cari yuk, gitu. Masih aja. Diceritain tuh sama abang, dia nggak tahu pas setelah di rumah diceritain. Pas belum pulang diceritain. Bahaya nih, tadi gini di sebelah ada yang mau ngincer katanya. Akhirnya di situ jaga diperketat. Setelah memang cukup waktu pemulihan dari pihak dokter, itu si Dipal masih dirawat. Aneh itu bolehin pulang. Boleh pulang sampai dievakuasi. Karena jalur yang untuk lewat kita menuju pulang itu melewati pavilion itu dia, ruang dia. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan? Jadi dievakuasi pakai kursi roda. Masih ingat itu, udah sadar lah kursi roda. Kalau nggak salah dikasih baju pasien, ditutupin lah gitu kalau nggak salah. Sampai segitunya Bang? Iya, itu kan pihak keluarga kan mereka khawatir. Gitu. Sampai ada evakuasi kayak gitu biar. Padahal memang udah dibolehkan pulang ya Bang ya? Itu bener, itu ngomong apa adanya, itu yang ngalamin di rumah sakit Sumber Waras. Itu rumah sakit paling keramat, itu yang paling pertama kali di situ tuh. Ya udah, pulang sampai rumah ya alhamdulillah sih. Sempet juga sih dikabarin almarhum katanya lewat. Banyak teman-teman yang kaget ya kan. Ya maksudnya nih teman-teman Bang Item nih sempat dikabarkan pada saat kejadian itu nggak selamat ya Bang ya. Memang, saya juga dengar gitu sih Bang. Iya memang cukup. Bang Item kena ini nih gitu. Kalau kita bicara banyak ya kerugian banyak lah. Kalau dari materi ya mungkin seharga Yamaha Ranking baru.
Tapi sekarang udah mahal loh Bang, Ereknya. Iya. Mahal ya. Iya makanya. Itulah. Wah lumayan. Itu yang kita bisa ambil. Iya. Banyak kerugian, tapi kembali lagi itu mungkin suatu pelajaran, suatu itu yang memang sudah ditakdirkan. Betul. Makanya mudah-mudahan setelah itu alhamdulillah ini udah oke lah, mungkin udah terima, ya itulah kejadian yang sebenarnya seperti itu. Setelah itu juga teman-teman berkunjung, alhamdulillah. Iya. Ya seperti itu yang cerita yang mungkin selama ini simpang siur ya. Ada yang mengatakan versi begini ya, silakan ya, mungkin karena sudah lama juga. Sudah lama juga, betul. Sebenarnya sih saya juga berat ceritanya, Iya. cuman ya tujuannya kalau untuk kita mengilas buat pelajaran. Buat pelajaran, betul Bang. Mudah-mudahan sampai terjadi lah di generasi sekarang, jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan. Ya, nih teman-teman di Ria Nyonya Channel, sekali lagi saya dan tim sebelumnya minta maaf ya Bang ya, kalau harus menceritakan kembali pada saat cerita di Gang Macan. Tiada lain tidak bukan adalah untuk sekedar kita berbagi informasi kalau memang kerugian yang didapat pada saat kita mengikuti tawuran ya seperti itu lah untuk teman-teman. Jadi tadi adalah poin-poinnya kenapa bisa diceritakan lagi ya, memang salah satunya adalah klarifikasi atau cerita sebenarnya dari Bang Itemnya sendiri gitu ya. Kalau memang ada kesalahan penyebutan nama atau tanggal atau hari atau yang lain-lain lah gitu ya, tolong dimaklum karena memang udah lama juga ya Bang ya. Cukup lama. Apalagi tadi Bang Item juga pas mungkin udah mulai sadar juga udah sempat nggak kenal sama sekitar gitu karena ya dalam masa pemulihan mungkin ya. Ya sekali lagi saya nggak pernah lelah untuk mengingatkan teman-teman. Jadi memang kerugian-kerugian yang kita dapat itu udah pasti ada, untungnya nggak ada sama sekali ya Bang ya dari tawuran itu sendiri. Jadi tolonglah untuk teman-teman, ayolah kita bergabung untuk semuanya membangun circle di mana kita harus sama-sama meneriakan atau mengampanyekan stop tawuran ya Bang ya. Stop tawuran. Udah sampai di sini gitu. Kita nggak usah kayak mau sampai ada berapa lagi korban gitu kan. Mau sampai ada berapa lagi cerita-cerita yang sebenarnya seharusnya udah nggak harus diceritakan lagi gitu. Karena nggak ada untungnya ya Bang ya. Betul. Bang Item, kejadian yang tadi adalah benar-benar ya kejadian yang sangat berharga juga ya Bang. Maksudnya kelam tapi memang banyak bisa ambil pelajaran juga Bang ya. Iya. Itu ngebuat Bang Item itu stop untuk ikut-ikutan gitu apa enggak? Maksudnya itu yang terakhir apa enggak? Gimana Bang Item? Ya memang ini dua orang ya, dua kemungkinan bahwa orang itu apabila dia kena itu benar-benar dia akan kapok atau tobat, bisa jadi dia tambah beringas atau tambah dendam. Sempet sih ada pemikiran gue dendam, itu naluri manusia ya. Betul ya. Gue nggak terima nih gue diginiin, gue dendam. Sampai pikiran gue balikin, gue balikin. Tapi gue berpikir lagi kok kalau begini nggak ada habisnya dong. Betul. Kan posisi udah lulus, udah cukup lah. Udah setelah itu kan impian dan cita-cita waktu itu sempat mau jadi polisi ya, Bintara waktu itu sekolah secaba kalau nggak salah. Kayaknya sih udah jauh tuh. Berapa kali nyoba, berapa gelombang, ya termasuk salah satunya kejadian itu kita gagal. Iya, kita gagal. Udah ibaratnya cacat, kayak udah kita terima aja takdir. Alhamdulillah nggak lama kita kerja, udah masuk kerja, tapi tetap secara di hati nih, secara batin masih dendam. Masih dendam, ada lah ya. Iya, nggak terima lah. Posisi gua nggak terima di gini, tapi dengan berjalannya waktu lama-lama, ya udah kita legowo. Ya itu tadi mungkin salah satunya ini wasilah. Betul. Kan penyebab kita ya kan untuk kita lebih baik lagi. Atau mungkin menyadari segala kesalahan kita, mungkin penebus dosa. Iya. Seperti itu kayaknya, alhamdulillah waktu itu udah legowo, udah berjanji lah nggak mau ikut-ikutan lagi pokoknya dalam hal seperti ini, nggak mau ikut-ikutan lagi udah, benar-benar harus ikhlas, udah ikhlas nggak mau ikutan lagi. Walaupun sulit, ya memang harus ikhlas ya Bang. Iya. Bang Item nih, kemarin alhamdulillah saya udah silaturahmi ke Bang Dodo nih, ya kan. Kampung Jawa 2007 204, lulusan 2007. Iya. Dia menceritakan salah satu momen di mana kejadian itu ada di Al-Huda.
dan itu ada Bang Item gitu ya. Saya juga pas pertama pas dia lagi ceritain itu sempet gimana gitu ya, karena memang udah kayak sempet dipaculin diinin tapi nggak kenapa-napa. Dan di situ ada Bang Item yang akhirnya membawa si Dodo. Nah, untuk versinya Bang Item nih memang lagi ada di situ, bisa ke situ, maksudnya gara-gara kenapa ini diundang atau gimana nih Bang Item nih? Oke, jadi ya klarifikasi lagi ya, Iya. takutnya nanti yang tadi Anda udah bilang Simpang udah siur. nggak mau lagi tuh, udah nggak mau lagi urusan betul. sama masalah tawuran pelajar lah. Udah ibarat kata udah ikhlas. Waktu itu sebenarnya ternyata silaturahmi nggak ada direncanain, pokoknya kita udah kerja kan. Ya memang Dodo termasuk adik-adian ya, Jawa, Endarda, teman-temannya itu termasuk adik-adian kita kan. Walaupun dia 7 kan, Iya. basis kita lah, Iya, di kelas kita. Tuh aneh dari pulang kerja tuh kalau nggak salah Sabtu kalau nggak salah itu ya, lagi libur, masuk malam, dateng lah tuh ke Aluda kan, tongkrongan kita kan Aluda. Intinya mau silaturahmi, mau lihat teman-teman gimana sih keadaannya gitu. Datang aneh bawa motor sendiri, temu pas kebetulan anak-anak lagi pada stay di Aluda. Bang, udah tuh ngobrol, salaman. Ya sempet ini juga sih, sempet teman-teman tuh kaget juga, bang, lagi apa nih? Enggak, emang sengaja mau nongkrong gitu. Silaturahmi, iya. Ya mereka sempat panik juga sih, datang, wah ada Bang Item nih, mungkin ya, tradisi ya. Iya. Mereka mau ngasih nyediain apa gitu, cuman kan tenang aja, gue datang ke sini cuman buat silaturahmi, dan insya Allah lagi ada rezeki nih, Ada rezeki. ya kan udah punya gaji lah ya kan, Betul, kita nggak lupa sama temen, dari beli makanan, beli apa nih, cuman ini kayaknya Dodo lupa nih, nanti maklum udah lama ya. Sempat nanya, ada BR gak kita nongkrong di sini? Jaga-jaga, takut nanti tiba-tiba ada Lewat ya kan? namanya kita nggak tahu kan lagi Betul. apes. Biasanya tuh zamannya dulu tuh waktu di situ kan kita nguasain Seting, Sahabat, Aluda, Jalur, apa tuh yang barang bekas tuh kan kita nguasain tuh sampai Puri Agung dulu, belum ada Puri Agung, masih Ramayana biasa. Itu kita nguasain. Itu kita nggak pernah kosong. Itu barang tuh apa aja tuh senjata kita harus siapin di setiap sudut, titik-titik yang kita di halte Jaga-jaga ya. apa ya, buat jaga-jaga bila ada rival ya kan, kalau ada nih serangan gitu. Dia bilang tenang bang, aman. Sekarang udah kita kuasain di sini, tenang, kondusif dah bahasanya kan. Bahasanya kondusif. Udah aneh, pikir ya udahlah. Dia tuh mesen kalau nggak salah disediain teh botol tuh, waktu itu kan teh botol kan ini banget ya, familiar ya, teh botol berapa beli makanan nih ya kan, ada rezeki beli makanan. Selang berapa lama tuh bener, anak sekolah tuh kayak mulai merapat gitu banyak. Anak mana nih? Tanya tuh, anak mana dok? Oh itu bang paling anak Semea, kalau nggak salah itu ada Semea 6 ya. Semea 6 apa sih sebelah situ tuh yang deket Puri Agung tuh dulu ada SMA di situ tuh. 42 yang sini yang deket, ya 42 ya, ada 33 juga ya. Mungkin anak SMA bang, aman. Ya udah kita santai aja. Kok makin lama makin mencurigakan nih. Makin ngedeket. Nah di situ udah spontan. Ini sempat megang botol, sempat nyambet itu. Yang di depan itu sempat. Karena emang udah rame nih bang ya? Udah rame. Waduh. Kita posisi udah terpojok. Udah gertak. Itu spontan. Cabut semua, cabut dah. Kok nggak salah di trek DKI apa gitu kalau nggak salah. Itu gabungan apa pokoknya itu. Nyampur gabungan. Ada sempat ngambil tuh teh botol untuk nyabet sekali, untuk gertak juga kan. Ternyata kayak kita nggak sanggup. Tinggal semua kabur tuh. Lari ke arah kiri kanan. Itu motor baru berapa bulan tuh ada tinggal. Ya, kita mikirin, wah dia sampai gua kena lagi. Iya, karena memang silaturahmi doang datang tuh. Dua kali masuk ke rumah sakit, Iya, nggak lucu kan? amit-amit, Iya, cabut. Emang kebetulan waktu itu Dodo ketinggalan. Tinggalan, sempet jatuh kayak Dodo, sempet dibagi apa diberi berapa kali tuh, alhamdulillahnya untung nggak apa-apa. Ya anak sempet ini juga sih, fobia juga. Wah, Dodo masih di belakang. Udah kita sempat ngebalikin lagi tuh. Ya, walaupun apa ya, kita nyari ancang-ancang dulu lah, kita mempelajari dulu gimana. Emang Dodo di satu dilema si Dodo udah jatuh. Alhamdulillahnya tuh berkat pertolongan Allah juga tuh Dodo selamat. Ya kan realnya kan tanpa luka ya. Iya. Mungkin cuma Lecet betul. Kalau kondisinya udah apa ya, udah nggak bisa inilah, udah nyampur seperti itu, Dodo jatuh, udah dibagi, mungkin
Atau mungkin juga versinya yang ngebagi juga nggak kena, atau kena. mungkin cuma asal doang, bagi pasti yang terutama Atau pertolongan. tumpul mungkin ya. Gitu. Yang paling itu pastinya karena pertolongan. Pertolongan betul. Sekali lagi memang pertolongan. Sempet dibalikin sedikit. Ada juga waktu itu ada anak 6 tuh, anak daerah Cengkareng tuh, dia sempat support banget juga nolongin. Iya. Bilang, udah tuh terakhir tuh kejadian itu, aduh pelajar buat kita. Kita ya, jangan lengah lah, intinya seperti itu. Alhamdulillah waktu itu sempat nggak ada korban. Ya paling kalau nggak salah sweaternya apa jaketnya ambil gitu. Ambil ya, Iya. betul ya. Alhamdulillah itu motor lainnya nggak balikin lagi, alhamdulillah tuh. Rusak nggak bang? Nggak, alhamdulillah ada. Oh. Tugas polisi cuma ditanya, ini bener motor? Iya motor saya Pak. Tunjukin surat-suratnya kan. Iya Pak, kronologinya kita lagi kumpul diserang Pak, kita nggak Betul. tahu. Oh yaudah, anak-anak itu udah buyar. Udah pada cabut lah ya. Yang inget tuh, yang inget dia itu yang satu orang bawa payung, depannya dalamnya samurai kalau nggak salah. Nggak tahu tuh siapa ya namanya, kondisinya udah rame kayak gitu, ricu kan kita Udah ricu, ya. iya. Spontan kita nyelamatin diri dulu. Setelah itu baru kita kaget kan, itu kita ibarat kata kaget itu. Ya mungkin kayak digebrak juga Iya, gitu ya. kaget. Bingung juga gitu. Nggak siap. Itu tuh yang kejadian di Aluda itu ya. Iya. Iya memang. Nah pada saat Dodo ceritanya memang dibawa sama Bang Item nih ke perikanan kalau nggak salah. Iya. Untuk ngecek nih. Dicek, dibukain baju semua, betul Bang ya? Iya, waktu itu kita langsung kita ini semua, waduh dong kenapa takutnya ada Ih. luka atau apa, kita langsung gerak cepat. Akhirnya nggak kenapa Bang ya? Alhamdulillah. Itu ya itulah. Kalau saya sih nyambungin silaturahmi saya ke Dodo kemarin gitu ya. Dan memang kebetulan alhamdulillahnya udah ketemu sama Bang Item ya. Sama-sama ada di lokasi ya. Ya inilah versinya Bang Item ya, seperti itu memang. Ya motor baru beli sih itu, tapi nggak rusak kan Bang ya? Lecet-lecet lah ya. Alhamdulillah. Nah, sempat ini juga. Iya. Aduh. Udah nggak mau mikirin motor Masih tuh. aja gitu loh ya. Aduh, jangan sampai lagi dah. Jangan sampai betul. Trauma tetap ada. Ya karena memang Manusiawi lah. udah agak lama gak itu Bang ya? Lumayan. Dari kejadian yang di Iya. Gang Macan itu ya udah. Ya, Tapi memang trauma pasti pasti ada, ada. iya. Luar biasa sekali nih obrolan saya dengan Bang Item ya, karena memang sekali lagi bukan untuk menyombongkan diri ya, tolong di notice nih. Jadi untuk teman-teman Rio Channel untuk bijak dalam menonton ya kan, menanggapi apa yang kita udah bahas dari tadi gitu ya. Nah ini dikit aja ya sebelum kita closing nih Bang Item ya. Penasaran dari part sebelumnya dan sekarang gitu ya, saya cuma mau nanya gitu ya. Dikit aja, kan pastilah gitu ya ada hubungannya sama kayak ilmu-ilmu kebal kayak gitu-gitu. Nah kalau dari Bang Item sendiri, mohon maaf sekali lagi, kira-kira sempat berhubungan dengan hal-hal kayak gitu apa enggak Bang Item? Seperti mungkin kayak model tekbal dulu kali gitu ya. Tektok. Tekbal zaman dulu kan seperti itu. Iya. Ya tetap pada ini dulu pernah sempat ngebahas anak-anak. Ini gimana kita hidup, gimana ya, kembali lagi sih. Kalau aneh sih, ya lillahi ta'ala aja. Ya buktinya kan kita pala bocor, Iya. tangan tembus. Kena, iya betul. Kenangan Bibir ada nih. Sumbing Nah. pecah, pokoknya. Ya kalau seperti itu apa ya? Kalau aneh bilang tuh enggak. Ya percaya nggak percaya. Kita kata ya, apa sih itu barang seperti itu? Tapi ya tetap sempat tertarik juga. Kita kan nggak Buat mungkin- jaga diri. Iya tertarik. Temen ngajak nih, oh gini seperti ini. Cuman nanti kamu sekian bulan kamu datang lagi, kayaknya ribet amat. Ribet. Tapi Ribet ya. ya ada beberapa orang sih yang pakai teman-teman, mungkin tujuannya untuk Jaga diri. Betul. Tapi kalau saya pribadi sih close aja. Ya. Lillahi ta'ala. Karena ya kan tadi bilang walaupun kita bandel kadang kita masih ikut ngaji gitu, masih ada sedikit lah. Ya kalau zaman itu kan STMJ. Salah terus, maksiat tetap jalan. Ya, dulu tuh bahasanya tuh. Masih labil. Jangan tuh. ditiru nih, Masih STMJ masih labil ya kan. Sedikit masih ada. Alhamdulillah, kayaknya sih nggak ada. Pokoknya ya banyak koreng lah. Kalau mungkin Banyak bekas, iya, ya kan? banyak koreng. Nah, nih untuk teman-teman nih udah dijawab langsung Bang Item pertanyaan saya yang tadi, jadi memang ya loss aja gitu, lillahi ta'ala gitu ya. Ya kalau dibilang kalau dibilang pakai pun ternyata memang banyak ya bekasnya gitu. Jadi sebenarnya berarti enggak ya Bang ya? Karena kan beberapa ke belakang kemarin tuh karena memang lagi bahasnya
tentang yang kayak gitu-gitu Bang. Jadi agak serem juga gitu ya, sampai yang ada yang dibacoknya sampai kayak gimana. Ngebul lah, inilah iya makanya saya bingung. Kayak film Mang Dharma ya. Enggak lah kita. Memang mungkin dia itu buat jaga diri mungkin, cuman dipelintir sama lagi-lagi nih sosial media gitu ya Bang ya. Ya Bang Item, sedikit untuk teman-teman di Ria Nyonya Channel atau mungkin untuk saya pribadi juga boleh quotes dari seluruh narsum atau seluruh teman ngobrol yang ada di Ria Nyonya Channel itu memberikan beberapa kalimat untuk quotes buat adik-adik kita Bang. Jadi kayak jangan sampai lu nyari-nyari keributan, karena abang-abang kita ini dulu tuh sekolah bukannya nyari ribut, dia ribut dulu baru bisa sekolah gitu. Jadi bukannya terbalik kayak sekarang nih ya Bang ya. Baik, monggo jadi, Bang. Kita udah panjang lebar ya tadi cerita. Mungkin dari narasum yang lain juga udah kita sering denger podcast. Ya kita bijak lah, kita menyikapinya seperti apa. Pokoknya intinya nggak ada yang diuntungkan dari kenakalan tawuran itu, khusus tawuran ya, kita kan bicara tentang tawuran. Itu sama sekali nggak ada yang diuntungkan, banyak ruginya. Tadi sempat saya bilang materi udah pasti, cacat udah pasti. Ya, karena pertanggungjawaban juga nih kita nanti di akhirat nih, kalau kita sampai hilang, ya kan bagian tubuh kita hilang atau luka cacat itu kan kita ada pertanggungjawabannya nanti tuh. Kenapa ya kan? Kalau bekerja mungkin kita dalam posisi cari nafkah, jihad. Lagi jihad. Kalau posisi tawuran kita mati sangit, bukan mati syahid kita. Mati sangit. Tuh. Memang sulit kita berhadapan dalam kondisi itu sulit. Makanya ya sama-sama ya, yuk kita sama-sama kita niatin dari diri kita dulu. Kalau nggak dari diri kita susah. Kita niatin diri kita untuk berubah. Dan khusus generasi penerus harus optimis dan yakin bahwa kalian bisa berprestasi tanpa melakukan hal-hal yang tidak mendidik lah, seperti tawuran atau mungkin apa aja kenakalan remaja. Oke, untuk tahun ini kita lihat podcast tentang edukasi ya kan, tawuran mungkin banyak bertebaran. Kita harus bijak dalam menyikapinya dan kalian yakin kalian juga akan bisa sukses dan akan di podcast nanti. Tapi dengan apa? Dengan kesuksesan yang dengan kalian cerita buat. sukses. Iya. Ya. Dengan cerita nanti kalian udah sukses waktu zaman sekolah, sukses ya kan, membawa nama baik sekolahan kalian. Seperti itu. Intinya banyak kerugian yang kita alami. Saya sendiri menyesal, sangat menyesal. Tapi tetap ada poin-poin tertentu yang poin solidaritas, poin saling melindungi. Ya, seperti itu ada yang kita bisa ambil dalam pergaulan. Intinya kita akan menjadi lebih baik lagi lah. Ya. Amin. Seperti itu aja ya, mungkin sama pesannya. Yuk para senior bantu junior-junior kita atau adik-adik kita untuk kita arahkan. Karena tanggung jawab moral kita. Dulu kita yang mengajak mungkin yang salah jalan, sekarang kita kembalikan lagi Ke jalan yang benar. Ya, hijrah untuk hijrah menjadi lebih baik lagi. Perlahan tapi pasti. Dan hijrah juga nggak cuma proses, kita harus ada progres. Oh, kita akan berubah tahun ini kita berubah semakin tahun semakin hari kita akan berubah jadi lebih baik lagi. Mungkin itu aja mungkin. Ya. Wih, tepuk tangan dong. Wah, ini sangat mengena sekali nih, asli ya kan, bukan untuk penonton di Ria Nyonya Channel aja gitu ya. Saya pribadi pun, ayolah teman-teman, sekali lagi campaign stop tawuran gitu ya. Dengar-dengar Bang Item ini punya apa ini? Bukan perkumpulan atau organisasi. Semacam itulah pokoknya. Namanya apa Bang? Ya ada komunitas. Komunitas tetap para alumni sih. Banyak sih ya, tapi yang untuk anak-anak kampung Jawa ini ada khusus angkatan 2003 ya. Lebih ke anak 6-nya sih, cuman kita juga anak 7-nya ada. Open ya? Iya, open. Itu mungkin sebagian udah pada kenal ya. Itu nama komunitasnya Komni. Komni 03. Dari komunitas alumni 2003 itu ya memang alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun. Mantap. Ini 5 tahun kita di situ ya, kita memang benar-benar udah
buat suatu perkumpulan atau suatu organisasi ya, itu sifatnya udah kita akan gerakan kita yang pertama adalah gerakan hijrah menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah kita ada beberapa perwakilan dari setiap basis, ya basis Strong, dari basis Blok M, 04, dari basis Hoya, Kota dan lain-lainnya, itu setiap basis ada perwakilan, pengurus maupun koordinator maupun anggota. Jadi seperti itu. Salam buat teman-teman Komni 2003 tetap solid. Salam buat teman-teman Komni. Kita berjuang bersama dan 80% udah hijrah. Alhamdulillah ya Bang ya. Udah hijrah, dan teman-teman yang belum hijrah jangan kita tinggalkan. Kita rangkul. Tetap kita rangkul karena itu saudara kita. Suatu saat nanti akan kita ditanya di akhirat. Kamu apakah sudah mengingatkan saudara kamu? Berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus sampai 3 kali, sampai 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali kita ingatkan. Mudah-mudahan dalam suatu saat, dalam kita berusaha terus-menerus secara ikhlas, saudara kita akan dapat hidayah. Seperti itu. Amin ya Allah, amin. Seperti itu aja. Mudah-mudahan bisa teman-teman yang lain bisa sama-sama. Iya. Kalau Komni ya? Iya. Komni 03. Kalau dari angkatan selain 2003 nggak bisa tuh? Sebenarnya sih bisa bebas. Bisa Bang ya? Ada juga angkatan di bawah kita. Ada ya? Itu cuma sekedar simbol kerangka aja sih. Iya, kalau untuk namanya ya. Ayo teman-teman, kita bisa berubah bareng-bareng, bisa sukses bareng-bareng ya Bang ya. Ketuanya Bang Item sendiri apa? Bukan, ketuanya ada, saya sebutin ya. Ya. Ada Om Bembeng. Om Bembeng, ya. Om Bams. Itu dari basis 83, Velbak. Saya kebetulan wakil ketuanya, saya sendiri dari 204. Ada bendaharanya Om Iung. Om Iung, oke. 204 sahabat ya. Om Kosim di humasnya di 83 basis Velbak. Dan juga teman-teman perwakilan di Tanah Abang ya, banyak ya, ada Om Justin, Dodi, ada banyak lah pokoknya. Anak kotanya itu ada Om Agus, Agus Bob, ada Jawa, di basis Hoya ada banyak ya, ada Om Ipung, Blok M ada Mponiki, ada Mporina juga, pokoknya banyak lah teman-teman yang lain. Itu insya Allah kita udah buat beberapa kali event ya, gabung ya, event sosial. Program ya? Iya. Ya alhamdulillah udah beberapa kali kita membantu teman-teman kita waktu musibah kebakaran di Tanah Sereal. Kira banyak anak alumni Kampung Jawa juga, dan waktu itu ada teman-teman kita yang sakit atau yang apa, pasti kita terjun sedikit. Ya. Sosial lah intinya emang ya. Seperti itu sih intinya ya, kita memang sulit ya. Sulit untuk menjadi orang yang baik, itu sulit. Tapi kita tetap berusaha. Betul. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa, insya Allah. Ya. Saya jadi saya jadi tertarik kalau memang nanti kalau kebetulan lagi ada program atau event-event lagi, saya minta tolong dikabarkan ya Bang ya. Siap. Terpanggil untuk kegiatan-kegiatan sosial kayak gini Bang. Jadi memang harusnya seperti ini nih gitu ya. Kalau ada perkumpulan yang benar-benar kita harus bisa memilah gitu ya, mana yang positif, mana yang nggak baik gitu ya. Jadi ya monggo, ayolah teman-teman, kita sama-sama semuanya. Yang paling pertama jalin silaturahmi. Bang Item, saya dan tim mengucapkan terima kasih banyak nih Bang Item ya. Sama-sama. Saya sudah diluangkan waktunya, saya sudah diterima di kediamannya nih gitu ya. Saya sudah disuguhkan gitu. Waduh nih. Ya, makasih banyak lah. Saya doakan Bang Item sehat selalu. Amin ya Allah. Keluarga semua sehat selalu ya. Dan untuk teman-teman nih, ya mungkin nggak kelihatan ya. Ini di sini banyak yang menonton. Kira-kira ada 3.000 orang nih yang nonton. Saya doakan kalian sehat selalu, rezekinya dimudahkan ya. Amin. Kita sama-sama. Amin ya Allah. Amin. Berkampanye untuk stop tawuran. Untuk teman-teman Ria New Channel, bantu saya dengan cara like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya, agar saya bisa bersemangat untuk membangun konten ini, untuk selalu menjalin silaturahmi di setiap lintas generasi. Bang Item, sekali lagi saya terima kasih banyak Bang Item ya. Aduh, makasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih. Saya dan tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.